Yang terhormat Ketua Terpilih Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, Dr. Muhammad Adib Komaidi, spesialis ortopedi dan traumatologi, Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Dokter Anak Indonesia, Profesor Dr. Dr. Aman Bakti Pulungan, spesialis anak konsultan, FAAP, FRCPI honorary, para narasumber kita, Dr. Antonius Pujiadi, spesialis anak konsultan, Dr. Hikari Ambara Sakti, spesialis anak konsultan, Dr. Yogi Prawira, spesialis anak konsultan, Dr. Nina Dwi Putri, spesialis anak konsultan, dan rekan-rekan media sekalian. Selamat sore dan salam sejahtera. Terima kasih banyak atas waktu dan kesediaannya untuk hadir bersama kita pada sore hari ini. Pada sore hari ini kita akan menyimak bersama update kajian tentang COVID-19 pada anak yang akan dipimpin langsung oleh Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Dokter Anak Indonesia, Profesor Dr. Aman Bakti Pulungan, spesialis anak konsultan, FAAP, RCPI honorary. Dalam kesempatan sore hari ini, beliau sebagai Ketua Umum Pengurus Pusat Indonesia juga didampingi oleh Ketua Bidang Ilmiah Ikatan Dokter Anak Indonesia, Dr. Antonius Pujiadi, spesialis anak konsultan, serta Sekretaris Umum Ikatan Dokter Anak Indonesia, Dr. Hikari Ambara Sakti, spesialis anak konsultan. Dr. Hikari ini adalah ahli hematologi onkologi anak ya. Kalau Dr. Anton Pujiadi tadi adalah ahli emergensi dan rawat intensif anak. Kemudian bersama kita juga ada Ketua Satgas COVID-19 Ikatan Dokter Anak Indonesia, Dr. Yogi Prawira, spesialis anak konsultan. Beliau juga adalah konsultan emergensi dan rawat intensif anak. Dan juga Dr. Nina Dwi Putri, spesialis anak konsultan Master of Science dalam hal tropical pediatric. Beliau ini dari Satgas COVID-19 Ikatan Dokter Anak Indonesia juga, serta merangkap Sekretaris Bidang Ilmiah Ikatan Dokter Anak Indonesia. Kita akan menyimak bersama pernyataan dari Ikatan Dokter Anak Indonesia yang akan dibawakan oleh Prof. Aman dalam waktu singkat, dan kita akan membuka juga sesi diskusi setelah paparan beliau. Mungkin untuk mempersingkat waktu, langsung saya persilahkan saja kepada Prof. Aman. Silakan, Prof. Terima kasih, Dr. Mayung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Adib ya, sahabat dan juga ya rekan saya yang paling ini ya dari IDI ya. Kita kerjasama nih sejak dari periode sebelumnya ya di IDI. Juga rekan-rekan media yang kami sangat cintai, yang partner kita selama ini, semua yang hadir di sini, dan semua beberapa pengurus PP dan Satgas COVID. Jadi memang belakangan ini kita lihat ada euforia. Kita bisa menurunkan positivity rate. Nah, ini agak tricky ini kita lihat ketika kita melihat positivity rate, dan positivity rate secara nasional yang mana sebetulnya harus kita nilai. Dan positivity rate ini kalau pakai antigen, tentu ini akan berbeda, dan harusnya dengan PCR dan jumlah tes kita ini sebetulnya dibanding negara-negara lain masih sedikit. Oke. Yang berikutnya, kita baru merilis suatu artikel, ini data kita. Jadi sejak Maret 2020, Ikatan Dokter Anak Indonesia ya, kita rapat setiap minggu dengan seluruh ketua cabang, dengan PIC, dengan Satgas COVID, kita kumpulkan satu persatu data ini. Berapa anak yang terpapar dan berapa anak yang meninggal. Jadi semuanya ini kita lengkap sekali datanya ini. Jadi sampai Desember 2020, boleh dikata itu masih first wave, itulah kita publikasi. Dan itu adalah data yang sudah terakreditasi dan bisa terpublikasi di jurnal Q1. Jadi kalau secara ilmiah, kalau ada yang menanyakan, meragukan ini data, ini terbitnya di Q1. Nah, jadi kalau ada yang mengatakan bahwa ada yang punya data lain dan lain-lain, ya kita IDAI ini based on scientific. Jadi semuanya data, dan di situ juga ada kematian kita sebutkan, dan juga ada comorbidnya kita sebutkan.
Dan kita sebutkan juga masalahnya kenapa di situ. Bahwa kita keterlambatan penanganan dan lain-lain. Dan itu baru data sampai Desember. Ketika datanya kita teruskan, nanti kita akan publikasi lagi sampai September, yang terakhir itu, yang meninggal itu sudah 1.800-an anak Indonesia. Dan yang positif itu, total kasus kita itu sekitar 200 ribuan kasus, 260.000 kasus anak yang positif, ya. Dan peningkatannya cukup banyak. Nah, kalau kita lihat dari akhir Juni sampai akhir Agustus, anak Indonesia yang meninggal itu 100-an per minggu, lebih 100 anak per minggu. Nah, kita akan melihat, kami tidak mengkritisi apapun level PPKM atau penilaiannya. Tetapi kita masih melihat bahwa pada minggu kemarin, 20 Agustus itu kita lihat anak masih ada yang meninggal. Dan kasus masih bertambah. Nah, ini kan kita harus hati-hati jadinya. Bersamaan setelah ini, pada awal Agustus, saya rasa, awal September, kita mulai sekolah tatap muka. Agustus sudah ada pada saat itu wacananya. Akhirnya kita mengatakan, tatap muka kita sangat menunjang. Anak Indonesia, ini kalau kita lihat, tidak bisa lagi kita tunda. Ya. Jadi, developmental index-nya ini akan menurun. Jadi kita ingin sekali sekolah tatap muka ini bisa segera. Tapi tentu kita meminta, dan tolong juga seluruh media dan wartawan kawal. Kita meminta sekolah tatap muka yang aman dan sehat dan bisa menjamin kesehatan anak Indonesia. Nah, ini dulu jadinya kan. Bagaimana syaratnya? Ya, tentu ada syaratnya. IDAI menawarkan syaratnya dan memberikan rekomendasi syaratnya. Satu, kita mulai uji cobanya pada anak yang sudah diimunisasi dulu. Dan positivity rate pada saat itu harus di bawah 8%. Dan seluruh guru, seluruh keluarga yang mengirim dan seluruh pegawai sudah diimunisasi. Dan awal-awal dibuka, tidak boleh membuka masker di sekolah, tidak boleh makan minum di sekolah. Jadi coba dulu 2-3 jam. Dan kita tahu transportnya dari dan ke rumah. Semuanya ini. Dan juga bagaimana prokesnya harus ketat, sirkulasi udaranya harus ketat, jumlah muridnya juga selalu memang kita lihat. Nah, tapi apa kejadiannya? Kejadiannya ini banyak sekali juga kita lihat, saya tidak mengatakan banyak sekali, banyak laporan ke kita, ternyata ini dimulai dengan anak yang tidak diimunisasi, dan juga ada daerah pada saat itu mungkin positivity rate-nya belum di bawah 8% dengan PCR, dan juga anak ada yang membuka masker dan makan di sekolah. Nah, kita dapat juga laporan dari teman-teman. Minggu terakhir ini, poliklinik mulai penuh, poliklinik demam. Dengan apa? Dengan anak sekolah yang terpapar. Nah, kita jadi memikirkan, kalau ada anak yang komorbid, atau ada keluarganya yang komorbid di rumah, ini kan akan membuat masalah baru jadinya. Nah, jadi kami mohon sekali memang kerjasama dari semua media, mari kita kawal bersama ini. Data IDAI, kita memang melihat ada 50-50, 50% orang tua tetap mau di rumah, sampai keadaan dan anaknya diimunisasi, tapi 50% tetap mau dengan segala macam alasan mencoba PTM ini. Nah, yang 50% yang mencoba PTM ini kan harus kita bantu dan kita kawal. Nah, ini yang paling sulit jadinya. Apalagi kalau banyak pula lagi ada orang tuanya yang anti vaksin.
atau ada gurunya yang belum diimunisasi. Nah, pertanyaan berikutnya, berapa lama kita mesti seperti ini? Kita menanyakan sama keluarga Indonesia. Hampir 60% keluarga Indonesia menganggap kita akan hidup selamanya dengan pandemi ini. Jadi berarti apa? Kita harus siap mengawal mereka semua ini untuk sekolah tatap muka yang aman. Nah, jadi harus ada jaminan. Saya sendiri bingung, siapa yang akan menjamin ini? Karena kalau ada anaknya yang positif, ribut di media sosial, ribut di WA group, dan orang tua, keluarga membawa sendiri ke puskesmas dan lain-lain mengobati. Kita tidak melihat mitigasinya bagaimana ketika ada anak yang positif. Langsung tutup saja. Tapi tracingnya bagaimana? Tracingnya bagaimana? Saya rasa mungkin ini dulu, Dr. Mayung. Saya rasa karena nanti dalam diskusi nanti, apakah yang di bawah 12 tahun harus diimunisasi, apa yang harus dilakukan. Saya rasa kita dengar dulu. Kalau ada pertanyaan, kebetulan kita siap dengan semua narasumber di sini, kita siap. Saya rasa ini dulu aja entry-nya. Saya rasa sudah cukup lama, saya rasa entry saya juga udah hampir sekitar 10 menit lebih tadi. Makasih Dr. Mayung. Baik, terima kasih Prof. Rekan media sekalian, kita akan segera masuk ke sesi diskusi. Apabila berkenan bertanya langsung ke Prof. Aman, mohon menggunakan tombol raise hand atau bisa juga mengetik pertanyaan di kolom chat yang tersedia. We do welcome questions in English that we will help interpret, or if you wish to ask Prof. Aman to answer in English, please do so. Mohon disebutkan nama dan asal medianya. Please mention who you are and from which media you are. Kita akan buka sesi pertanyaan pertama, mungkin 3 pertanyaan pertama, silakan. Ya, selamat sore, Dok. Ya. Esther dari Kompas. Baik. Ya, oke. Okay. Nah, ya, oke. Okay. Ini kalau kita ngelihat sekarang, ketika bagaimana dorongan PTM itu dilaksanakan supaya itu sampai ada pernyataan-pernyataan bahwa yang namanya vaksin itu tidak menjadi suatu syarat ya, prasyarat gitu loh, baik untuk anak, baik untuk guru. Tapi tadi kalau melihat ini bagaimana dampaknya terhadap anak sendiri, ini jadi bagaimana ya? Dan kemudian kalau kita bilang tentang PTM yang aman, mungkin sekolah sendiri walaupun masih ada yang juga pasti belum bisa menjamin mungkin 100% ya, tapi dengan model seperti kayak apa ya istilahnya tuh ya, verifikasi atau yang berlapis yang dilakukan baik dari pemerintah pusat Kemdikbudristek maupun dari dari dinas daerahnya sendiri gitu, apakah tetap kita mengatakan tadi dengan bahwa angka kematian anak itu masih ada, bahwa anak yang menderita itu masih ada. Ini kita memang harus memilih strict tadi seperti yang dikatakan oleh dokter dari syarat-syarat IDAI itu ya, yang seperti begitu, atau bagaimana nih kemudian seharusnya yang ada ya, karena juga berdalih seperti kayak kasus yang muncul di sekolah itu kan selalu dikatakan belum tentu itu yang namanya klaster sekolah, karena di yang jarak jauh pun, yang belajar di rumah pun terjadi. Jadi sampai detik sekarang itu masih tetap yakin bahwa PTM itu tetap bisa berjalan, terus model tes dan tracingnya itu adalah dilakukan dengan model acak ya oleh dinas. Nah, dengan kondisi yang masih seperti itu di lapangan, belum seideal yang di IDA ini, apakah apa yang harus kita, maksudnya disuarakan dihentikankah atau memang strict dengan syarat-syaratnya, itu yang mungkin harus dipertegas kali ya. Terima kasih. Oke, saya langsung jawab ya. Baik, silakan Prof. Jadi begini, Esther, kita IDAI, kita member dari International Pediatric Association, juga Asia Pacific Pediatric Association, dan di WHO itu kebetulan saya sering mewakili seluruh dokter anak seluruh dunia. Jadi kita tidak mau syarat untuk anak Indonesia ini berbeda dengan syarat dari negara anak lain, anak di negara lain.
Jadi kita jangan, kalau untuk syarat sekolah, untuk syarat kesehatan, didiskon atau ada paket hemat. Kita tidak mau itu. Jadi yang pertama begini, saya melihat bahwa tadi syaratnya bagaimana sebetulnya. Kita minta diimunisasi. Kenapa kita minta diimunisasi? Kita lihat dari awal dulu. Kita tidak mau ada anak yang terinfeksi pun COVID, apalagi meninggal. Kenapa? Karena kasus long COVID dan MIS-C kita itu ada di Indonesia. Dan mungkin cukup banyak kalau nanti kita publikasi. Ini kan terdampak buat anak. Kasihan ini anak-anak. Dan orangnya tidak paham. Dan yang kedua, anak kita ini banyak yang dengan komorbid juga. Dan ini tidak dibuat menjadi syarat-syarat. Jadi sekolah tetap harus dilakukan. Tapi syarat kesehatannya ini, jadi daftar tiliknya itu termasuk ada komorbid yang di rumah. Nah, kembali tadi katanya tracing. Saya mengatakan waktu awal-awal sekolah baru buka di Australia. Dimulai sekolah ini di 20 sekolah. Dibuat itu selama 1 bulan di New South Wales. Ternyata pada pengamatan 1 bulan, ini ada 18 yang positif. Kebetulan sama jumlahnya. 9 guru dan pegawai, 9 murid. Setelah itu di tracing dan dicari tahu. Nah, ternyata semuanya memastikan penularan terjadi adalah di sekolah. Oke? Singapura bagaimana? Awal sekolah itu juga mereka lakukan seperti itu. Dalam perjalanannya ada beberapa anak yang positif. Setelah itu mereka lihat, kebetulan Singapura ini semuanya ada CCTV, di sekolah ada, di mana-mana ada, di transport ada, dilihatlah. Ternyata anak-anak yang positif ini bukan tertular di sekolah, tapi ditransport dari rumah dan ke rumah. Nah, di kita paling sering excuse, ini kan tidak mungkin. Kita nggak bisa ketika datanya ini tidak jelas untuk debat kusir. Sementara IDAI based on scientific, based on evidence. Tapi kalau kita dibawa debat kusir, kalau di rumah ada ini, sulit jadinya, Bu. Makanya, Esther, tidak bisa kita. Jadi akhirnya, tracingnya ini kan kita mau. Pola tracingnya juga tidak ada. Sampai beberapa junior saya mengatakan di Poli Demam. Mereka juga tidak tahu ketika ditanyakan. Tapi ini anak yang PTM. Tapi kalau dilapor di sekolahnya, nanti dibilang, kan tidak mesti dia ketularan di sekolah. Nah, ini yang kita tidak mau. Ketika kita mulai trial ini, harus follow up-nya ketat sekali. Sampai kita bisa melakukan tracing. Jadi, bisa ya, Mbak Esther dapat ya, bahwa kita harus melakukan ini all out. Dengan syarat-syarat, kenapa? Satu, kalau ada yang komorbid di rumah. Obesitas aja itu udah komorbid kalau di kita anak. Coba, kita obesitas anak tidak dianggap komorbid oleh banyak orang, bahkan oleh sekolah. Jadi banyak pasien-pasien saya yang penyakit kronik harus menanyakan ke saya, apakah dia boleh sekolah apa tidak. Karena apa? Sekolahnya juga tidak mensyaratkan bahwa ada surat dari sekolah yang mengatakan bahwa anak ini tidak ada komorbid. Akhirnya mereka menanyakan di media sosial. Kalau dia ada penyakit autoimun, dia ada riwayat asma, dan lain-lain seperti itu. Nah, jadi kembali lagi, Bu, sistem ini tidak kita buat dengan rapi dari awal. Kita tidak mengatakan bahwa kami harus memang diajak, silakan. Kalau toh kita tidak diajak serta seluruh IDAI cabang, kita tidak keberatan. Tapi tolonglah lakukan yang sesuai yang kita anggap betul memang. Mungkin ini dulu ya, Dr. Mayung ya. Baik, makasih Prof. Mungkin saya bacakan dulu pertanyaan-pertanyaan yang sudah tertulis di kolom chat. Sudah ada 3 pertanyaan yang masuk. 1 dari Bapak Rio dari Antara TV. Untuk kasus anak terpapar paling banyak ada di daerah mana ya, Dok? Kemudian saya jawab, saya pikir saya nggak bisa jawab karena nanti juga tidak enak kita mengini daerah. Jadi saya rasa sesama kita memang harus mencari dan ada data-datanya di Dikti dan ini. Karena kalau data kasus anak di daerah mana,
kami bukan badan yang resmi ini. Tapi kalau misalnya publikasi kami di daerah mana, kita udah paparkan tuh yang terpublikasi jadinya. Jadi kurang etis kalau saya katakan, Dr. Mayu. Baik, Prof. Kemudian pertanyaan kedua, Ibu Marta Herlinawati dari LKBN Antara. Hal apa yang paling dikhawatirkan IDAI jika PTM tetap dilakukan saat ini? Dari kajian IDAI, adakah rekomendasi untuk model pembelajaran tatap muka yang aman untuk dilakukan atau diadaptasi? Karena mau tidak mau pada akhirnya PTM dilakukan. Saya rasa nanti dikira kalau saya yang bicara, karena saya soalnya juru bicara nih, yang pintar-pintar ini ada di sini. Ada Dr. Yogi dan Dr. Nina. Saya rasa saya ini hanya juru bicara kan, Dr. Mayung. Silakan Dr. Yogi atau Dr. Nina yang jawab dah. Mungkin saya persilakan Dr. Yogi dulu, Dok. Ya, baik. Terima kasih banyak, Prof. Izin menjawab. Tadi pertanyaannya adalah mengenai bagaimana tadi ya, sekolah yang aman untuk anak ya? Ya, hal apa yang paling dikhawatirkan IDAI, kemudian kira-kira model pembelajaran tatap muka aman yang aman untuk dilakukan atau diadaptasi. Baik, jadi dari data yang sudah dikumpulkan ya dari IDAI, ini kan ya, ada beberapa fakta yang harus kita sepakati bersama. Pertama adalah anak bisa tertular, ya, dan jumlahnya cukup banyak. Itu kan data diambil Maret sampai Desember 2021 dengan kondisi anak masih cukup aman di dalam rumah gitu ya, belum dipaparkan ke dunia luar. Yang kedua adalah anak bisa menularkan. Nah, dan anak bisa menularkan, ini ada beberapa studi yang justru menunjukkan kalau transmission rate pada remaja, pada usia di bawah 12-14 tahun itu malah bisa lebih efektif. Ada juga studi yang menyatakan kalau anak yang tertular ini walaupun gejalanya mungkin ringan, tapi konsentrasi virusnya tetap tinggi di saluran nafas, sehingga beresiko menularkan. Jadi bayangkan kalau anak dia berangkat ke sekolah dengan transmisi lokal di daerah situ masih belum terkendali, sehingga resiko dia terpapar, maka dia membawa pulang ke rumah. Sementara kita tahu kondisi di rumah tangga di Indonesia banyak yang tinggal 3 generasi misalnya. Nanti orang tuanya tertular, kakek neneknya tertular, itu jadi masalah. Kemudian yang kedua adalah yang sering menjadi semacam salah kaprah, berpikir kalau anak terkena maka pilihannya kalau komorbid resikonya berat, kritis, bahkan meninggal. Sebaliknya yang tanpa komorbid itu bisa aman, sentosa, tidak ada gejala, ringan, sembuh sempurna. Yang tadi Prof. Aman sempat sampaikan, ada banyak area abu-abu yang kita belum terlalu paham. Salah satunya adalah long COVID. Long COVID ini dilaporkan awalnya pada dewasa, kemudian pada anak, dan saat ini sedang banyak penelitian, salah satunya Dr. Nina sedang melakukan penelitian mengenai long COVID pada anak. Ya. Jadi anak-anak yang terpapar, walaupun misalnya gejalanya ringan atau sedang, kita belum tahu nih berapa lama mereka akan tetap merasakan keluhan-keluhan tadi. Gitu. Nah, jadi yang utamanya adalah pencegahan. Nah, pencegahan ini baru bisa dimulai kalau pertama kita tahu transmisi lokal cukup terkendali dengan transmission rate di satu daerah 5%. Kemudian semua orang sepakat kalau semua protokol kesehatan ini dikerjakan secara simultan, tidak seperti mencomot-comot gitu ya. Nah, jadi kita tahu setiap lapisan perlindungan dari mulai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, kemudian ada 3T, kemudian dari vaksinasi, itu semua ada resiko untuk paparan gitu. Sehingga kalau kita kerjakan simultan bersama-sama, maka resiko untuk tertular itu bisa ditekan. Tapi saya melihat beberapa kali ya di sosial media, bahkan juga beberapa kan ada yang memposting ya sekolah hari pertama, kemudian anak-anaknya pakai masker, ada gurunya yang mungkin pada saat berbicara kurang keras dia turunkan. Atau sebaliknya tetap berkerumun. Itu kan terjadi. Jadi ada satu yang saya ingat, sekolah adalah tempat anak-anak yang sudah tahu dan disiplin mengerjakan protokol kesehatan. Jadi untuk orang tua yang memang menginginkan anaknya untuk PTM, maka latihan sudah dari rumah. Jangan diterjunkan ke luar sana tanpa dibekali dengan apa yang harus dikerjakan. Nah, mungkin dari saya seperti itu, Dokter. Baik, Dokter Yogi. Mungkin Dokter Nina ada yang ingin ditambahkan, Dok? Silakan.
Ya, kayaknya ada pertanyaan tuh sekalian long COVID tuh dari ya, Helena. sekalian yang long COVID ya, saya bacakan Ya. dari Ibu Helena Suisa dari ABC News Australia. Pertanyaannya terkait long COVID pada anak. Apakah IDAI punya penelitian atau temuan terkait long COVID pada anak? Pertanyaan ini dalam konteks kekhawatiran merebaknya klaster sekolah setelah PTM, khususnya mereka yang belum eligible untuk vaksinasi. Silakan, Dr. Nina. Ya baik, terima kasih. Tadi Dr. Yogi sudah memaparkan tentang apa sih sebenarnya syarat-syarat supaya sekolah bisa dibuka. Karena yang paling ingin sekolah masuk itu adalah IDAI ya Prof. Aman ya. Jadi IDAI ini yang paling sangat berharap anak-anak bisa bebas kembali bermain, bahkan bersekolah di luar. Kami yang nomor 1 di depan ingin sekali anak-anak ini bisa main. Nah, tentu saja dengan hal syarat-syarat yang memang bukan untuk mempersulit anak-anak sebenarnya, bukan untuk mempersulit orang tua maupun pemerintah, tapi tujuannya adalah untuk menjaga kesehatan maupun kesejahteraan anak-anak kita supaya jangan sampai ada tadi komplikasi yang kita takutkan, baik itu komplikasi MISC yang sudah teman-teman sekalian pahami dan juga long COVID yang banyak sedang dipelajari oleh para ahli di dunia. Long COVID ini seperti apa ya? Seperti kita melihat orang buta megang gajah gitu ya. Orang buta megang gajah tuh dia kalau megang ekor dia nggak tahu apa. Jadi kita sangat meraba-raba apa sih itu long COVID. Tapi ternyata di depan mata kita long COVID itu ada dan anak-anak tuh mulai banyak laporannya bahwa anak-anak mengalami long COVID juga sama seperti dewasa. Yang terakhir sih saya ingin menambahkan tentang ekualitas atau equity dari layanan kesehatan. Ketika sekolah dibuka dan kita bukan berharap anak sakit ya, tapi saat anak sakit, saya berharap juga ada ekualitas dari layanan kesehatan yang mampu mendiagnosis bukan cuma COVID-nya, tapi komplikasi pasca COVID seperti long COVID maupun MISC. Itu penting sekali untuk diingatkan kepada semua pemangku kebijakan. Saya sekian, Dr. Mayu. Baik, makasih Dr. Nina. Tadi saya lihat ada Ibu Heni Firdawati dari Radio El Sinta, raise hand. Jadikah, Bu? Ya. Silakan. Baik. Kalau yang kita tahu kan dari Kemendikbud sudah disediakan 11 lembar isian syarat bagi sekolah yang akan PTM ya. Apakah memang ini sudah didiskusikan juga dengan IDAI begitu, hingga akhirnya keluar syarat mengenai isian syarat untuk mereka yang bisa PTM. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau memang tadi di awal dokter mengatakan bahwa akan ada mitigasi untuk sekolah yang memang akan PTM begitu, apakah memang sudah ada instruksi khusus ataupun justru meminta IDAI kepada pemerintah agar mitigasi ini juga bisa dikelola bersama gitu antara IDAI dengan juga dinas-dinas pendidikan yang sudah memberikan kelonggaran sekolah-sekolah yang akan ikut PTM. Itu saja pertanyaannya. Ini saya jawab ya. Silakan, Prof. Yang pertama, tidak Bu, kita tidak diminta Bu dari Kementerian Pendidikan. Jadi ya mereka memang mengeluarkan sendiri, tapi mungkin mereka juga punya pandangan ahli-ahli, mungkin juga lain-lain. Dan yang kedua, mitigasi ini ada kita katakan di rekomendasi kita yang salah satu di bulan Agustus itu. Jadi memang ya, kalau ada kejadian, kita mengatakan juga seluruh ketua IDAI cabang itu harus siap jadinya. Bagaimana cara mitigasi dan lain-lainnya. Tapi untuk sampai saat ini, ya kebetulan memang belum ada cabang kita yang memang diminta untuk bantuan ataupun dilibatkan dalam mitigasi. Jadi kita masih mendengar saja memang dari media-media dan lain-lain ada yang terpapar, tapi kita terima dari laporan bahwa kasus demam meningkat, di Poli Demam banyak yang memang anak PTM, tapi kalau secara terstruktur kita diminta, sampai saat ini memang belum. Bu. Begitu, Dr. Mayu. Baik, Prof. Makasih, Prof. Mungkin kita lanjutkan dulu ke pertanyaan berikutnya dari Ibu Endah Asih dari Pikiran Rakyat. Pertanyaannya begini, berdasarkan perhitungan IDAI, apa skenario terburuk jika PTM tetap dilakukan dengan mekanisme seperti sekarang ini tanpa ada perbaikan dari sisi sistem hingga tracing? Mungkin ini cocoknya Prof. Aman ya. Silakan, Prof. Ini pertanyaan paling sulit nih, ini kayak ujian F3 nih. Ini paling sulit. Jadi kita harus melihat dulu di daerah mana, terus terang. Kita harus melihat di daerah mana. Ya. Jadi
tentulah daerah yang cakupan imunisasi anaknya tinggi dan positivity rate-nya rendah, ini tentu ya kalau toh mereka memang terpapar, berarti mereka mitigasinya bagus, otomatis mereka mungkin bisa melakukan tracing-nya. Dan juga tergantung testing di daerah tersebut, PCR maksud saya. Tapi kita ada inequality testing. Tetapi pada daerah yang testingnya rendah, cakupan imunisasinya rendah, ya, dan juga positivity rate-nya masih tinggi, yang kami takutkan anak akan banyak terpapar dan akan banyak dirawat dan akan banyak komplikasi, dan kita harus siap juga dengan ruang rawat di situ. Jadi ruang rawatnya harus siap juga di situ. Jadi beberapa daerah direkomendasi kita, kalau misalnya memang ini tidak dilakukan dengan betul, kemungkinan ruang rawat dokter anaknya harus cukup di situ. Saya rasa mungkin kesiapan ruang rawat, bagaimana daerah harus ini, mungkin Dokter Anton bisa menambahkan. Silakan Dokter Anton. Saya kira sangat jelas sekali ya bahwa kita tidak sama di masing-masing tempat itu, ruang rawat tidak sama di setiap tempat. Kemudian sistem rujukan kita juga belum terbangun dengan sempurna ya. Jadi ada anak-anak yang perlu dirujuk juga sistem kita belum memadai ya, sehingga itu yang kami khawatirkan kalau terutama pada anak-anak yang dengan komorbid akan menimbulkan mengakibatkan mortalitas yang tinggi. Demikian juga seperti tadi diuraikan oleh Dr. Nina bisa menghasilkan long COVID ya. Jadi saya kira pernah pada saat-saat jumlah kasusnya meningkat, ya boleh dikatakan di sebagian besar rumah sakit itu kita katakanlah kebabaran ya, karena ruang rawatnya tidak cukup ya, dan tenaganya juga tidak cukup dan kelelahan ya. Saya kira ini hal-hal yang perlu dipertimbangkan dengan masak-masak. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Anton. Mungkin kita lanjut dulu ke pertanyaan berikutnya dari Ibu Ismi dari Nikkei Asia. Pertanyaannya begini, dengan prediksi herd immunity yang sulit atau masih lama tercapai di Indonesia, apakah memang sebaiknya pembelajaran tatap muka dimulai baru saat vaksin bagi anak khususnya di bawah 12 tahun ditemukan? Oh, saya rasa tidak. Tetap kita tetap mulai yang di atas 12 tahun. Dan makanya IDAI juga memohon, kalau bisa media ikut membantu. Tolonglah imunisasi disegerakan untuk anak di bawah 12 tahun. Ya kan? Kita kawal bersama. Tidak mungkin lagi kita terlalu lama ini kalau saya rasa. Dan anak ini ada 90 juta. Setiap tahun 5 juta lahir. Jadi bisa dibayangkan. Dan kematiannya kita itu 50% itu adalah balita. Nah, kalau kita mau mencapai herd immunity secepatnya, anak ini harus segera kita mulai. Beberapa negara kan sudah dimulai. UEA sudah, Uni Emirat, terus di Amerika sudah. Jadi tolonglah media mengatakan, IDAI meminta betul kalau bisa anak di bawah 12 tahun. Kita tidak setuju sebetulnya anak 12 tahun dibawa ke mall dan lain-lain semuanya seperti itu. Mereka belum imunisasi. Tetapi kalau untuk sekolah tatap muka ini, bisa dibayangkan kalau saya bilang memang, kalau mereka tidak pernah sekolah, hanya online, jadi cucu saya aja balita, coba, dia masih sekolah dari rumah. Pernah kebetulan dibawa keluar, pas malam-malam lihat lampu. Lihat lampu aja dia heboh coba. Karena nggak pernah lihat lampu di rumah saja. Nah, jadi mimiknya kan bisa dilihat nih. Mimik saya ngomong kayak begini nih kan. Dia nggak lihat tuh mimik ada begini-begini. Kalau misalnya online kan, suaranya kan berbeda. Mungkin gurunya juga beda-beda. Gurunya ada orang Sunda, orang Batak kayak saya nanti. Dia juga tidak tahu nanti membedakan. Coba, begitu banyak etnis. Jadi banyak sekali yang anak kita itu secara sosial, dia bisa belajar dari body language yang dia lihat. Dan semuanya ini, terus bagaimana cara dia izin kalau misalnya dia harus ke belakang dan lain-lain.
Ini long proses. Jadi kita kawal sesegera mungkin. Kalau saya bermimpi imunisasi ini bisa paling telat awal 2022 untuk anak 12 tahun. Dan saya bermimpi bahwa ada sekolah atau ada daerah yang bebas COVID buat anak, yang ramah untuk COVID buat anak di Indonesia. Bisa, bisa dong. Tergantung dari apa? Niat kita memang. Tapi start small. Kita tidak mau start small, kita mau buru-buru semuanya. Jadi akhirnya buka tutup kan jadinya. Itu. Cukup Dr. Mayung ya. Baik Prof, ini kebetulan ada pertanyaan lanjutan tentang vaksin Prof. Ini ada pertanyaan dari Ibu Sari dari Kumparan. Beliau mau tanya bagaimana update soal pemberian vaksin Pfizer untuk anak di bawah 12 tahun. Jadi untuk di bawah 12 tahun. Nah, itu dari luar sudah, tapi kan kita belum keluar emergency use authorization-nya. Terus terang ya saya sudah 2 kali diundang rapat di Badan POM. Ya, tapi untuk 2 vaksin yang berbeda tapi bukan Pfizer. Untuk anak. Tetapi ini kan di bawah 12 tahun. Makanya selalu kalau yang baru itu di kita tuh ada pro kontranya. Ya. Tapi selalu kalau kami melihat dari Ikatan Dokter Anak Indonesia, risiko dan benefitnya. Ketika benefitnya lebih besar, risiko ini akan kita kurangi jadinya. Jadi kita akan kehilangan human capital. Dan cost benefit juga ke wealth ratio kita, ini akan menurun long term-nya. Kemampuan kompetisi anak Indonesia juga akan menurun. Bagaimana caranya cepat kita tingkatkan? Imunisasilah anak segera di bawah 12 tahun. Baik, Prof. Makasih, Prof. Ini ada pertanyaan lanjutan dari Ibu Esther dari Kompas. Pertanyaannya begini, bagaimana tanggapan IDAI dari pendataan warga sekolah yang dilakukan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, justru data pribadi tentang komorbid, riwayat kontak dengan penderita COVID, hingga yang memiliki riwayat perjalanan dari zona kuning, oranye, merah sangat minim tersedia. Kisaran sekitar 20% saja sekolah yang punya data. Jadi fokus sekolah lebih pada infrastruktur prokes. Mungkin maksudnya apakah ada komentar begitu, Prof? Ya, oke. Ini bagus sekali pertanyaannya. Makanya lah IDAI menerbitkan jurnal di Q1, kita mengatakan kita mengumpulkannya dengan susah payah ini sampai Desember. Dan sekarang saya punya datanya, data anak Indonesia yang ada, tapi itu juga tidak lengkap, yang ada online, itu berapa provinsi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hanya 8 yang bisa kita lihat betul-betul datanya. Silakan kalau mungkin rekan-rekan media bisa melihat, mungkin saya ada yang kurang, ada tambahan lain, ada yang katanya data di Dinkes, kalau yang di Dinkes itu ada datanya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jadi kalau ditambah itu dengan 8, jadi sekitar 19. Sisanya kita nggak tahu datanya itu. Sementara syarat atau kita minta, kalau kita mau membuka sekolah, ada dashboard-nya. Jadi kita lihat, kalau bisa bahkan ke tingkat kecamatan. Misalnya Kecamatan Kebayoran Baru, anaknya berapa yang terpapar. Detailnya bagaimana? Ada lagi komorbidnya di situ. Idealnya begitu. Ya, kenapa? Ini satu saat menjadi emas data ini. Nah, kita datanya belum ada, ini kita buka. Harusnya bersamaan setiap daerah, kalau dia tidak punya data, jangan dikasih buka dulu sekolahnya. Harusnya nanti orang tua bisa melihat bahwa dipaparkan positivity rate, berapa yang positif, berapa yang meninggal. Ya, saya kebetulan mewakili International Pediatric Association rapat di World Health Assembly untuk International Health Regulation. Jadi kita sepakat seluruh dunia, setiap anak itu nanti atau setiap negara dia mesti mempunyai data imunisasi setiap penduduknya termasuk anak, kapan dia sakit dan lain-lain. Dan ini sudah kita sepakatin. Nah, kita
Harus dong kalau saya rasa. Tidak ada excuse di sini. Tidak ada excuse kita memperlambat data ini kalau saya rasa. Jadi nanti rekan-rekan media tinggal melihat. Tadi kan ada yang nanya tuh mengenai dari antara berapa banyak daerah yang terpapar. Dia tinggal lihat lagi. Kabupaten A, Kecamatan B. Dia tinggal lihat datanya itu. Ada dashboardnya. Oh, banyak terpapar di sini. Oh, jelaslah di sini. Cakupan imunisasinya baru 20%. Ya kan? Nah, ini semuanya harus dikontrol. Jadi media, kami minta ingin bantulah kami juga. Ingatkan semua pengambil keputusan ini. Kenapa ini harus kita lakukan? Demi bangsa. 20-30 tahun lagi, ini mereka kan akan jadi wartawan-wartawan terkenal juga seperti kalian nantinya. Ini sekarang bagaimana? Untuk survive saja mereka, resilience mereka diuji pada saat pandemi ini. Anak-anak yang baru lahir selama pandemi ini. Ya kan? Jadi banyak hal yang bisa kita lakukan sebetulnya. Begitu Dr. Mayung ya? Baik, makasih Prof. Kita lanjutkan pertanyaan berikutnya dari Niloufar Rizky dari Reuters. Apakah IDAI menemukan data bahwa angka kematian anak akibat COVID-19 di Indonesia jauh lebih tinggi dari rata-rata global? Apakah IDAI menemukan jika terdapat lonjakan kematian anak akibat COVID-19 secara tiba-tiba bulan-bulan ini jika dibandingkan dengan tahun lalu? Jadi, apakah lonjakan tahun ini lebih tinggi dibandingkan tahun lalu? Kira-kira. Ya, betul. Ya. Jadi data kita itu, saya pernah mengatakan, mungkin India lebih jelek datanya mungkin. Dia tidak punya Indian Pediatric Society, Indian Academy of Pediatrics, dia tidak punya data memang selengkap kita. Tapi kalau yang lain-lain datanya yang lengkap, itu kita paling tinggi. Kalau lonjakan, saya bisa mengatakan sejak 28 Juni, setiap minggu yang meninggal lebih dari 100. Sampai tanggal 30 Agustus. Setelah itu barulah berkurang di bawah 100 yang meninggal. Nah, boleh ditanya, dicari di negara lain. Tidak ada anak yang meninggal 1 minggu lebih dari 100 anak. Tidak ada. Di seluruh dunia kalau saya rasa. Menangis kita sebetulnya. Nah, tapi selalu kalau kita diprotes, oh angkanya CFR-nya rendah atau apa segala dibanding dan lain-lain, penyakit lain. Saya sedih dan menangis kalau ada orang yang mengatakan bahwa ini masalah kecil. Karena yang meninggal dihitung-hitung dengan jumlah semua yang meninggal, persentase, jadi digoreng-gorenglah ini dengan CFR, dengan persentase dan lain-lain, akhirnya keluarnya angka kecil. Jadi saya bisa bagaimana kita doakan sajalah orang yang mengkritisi angka IDAI ini. Ya nggak mungkin kan kita berdebat kan. Orang angka kami betul. Kalau tidak percaya, lihat aja yang sampai 2020 itu publish. Nah, setelah ini, kalau kita nanti publish lagi, lebih lagi angkanya berlipat-lipat. Jadi kalau kita lihat yang meninggal itu sampai Januari itu masih 150-an sampai Januari 2021. Nah, sekarang yang meninggal sudah berapa? Sudah 1.800 lebih. Jadi berarti apa? Tahun ini lebih 1.700 anak yang meninggal karena COVID. Di mana ada seperti itu? Penyakit mana yang bisa seperti itu? Iya kan? Begitu Dr. Mayung ya? Baik, Prof. Terima kasih, Prof. Pertanyaan berikutnya dari Ibu Gracia Danarti dari Ayah Bunda dan Parenting Indonesia. Pertanyaannya begini, menurut Prof. Aman, 60% orang tua menjawab kita akan hidup selamanya dengan COVID-19. Apakah secara ilmiah memang akan demikian? Dan apa yang harus kita lakukan dengan kehidupan yang tidak akan kembali seperti dulu sebelum pandemi? Dan apa dampaknya bagi masa depan anak-anak? Ini saya tahu ya, yang hadir di sini ini pertanyaan ujian S3 semua ini. Jadi kalau saya jawab salah, aduh, saya tahu nih yang jawab teman saya yang nanya ini. Bagaimana Dokter Nina ini? Jadi memang begini, kalau saya mengatakan dari awal dari pandemi ini, kalau kita tidak move on, ya, kalau kita tidak move on, kita bisa mengatasi pandemi ini.
Tapi kalau kita tidak move on, ya, ada 3 hal ini. Ya. 1, 3T, ya, testing, tracing, ini termasuk pada saat sekolah. Tadi Dr. Anton mengatakan treatment, kita masih masalah juga treatment, rujukan dan lain-lain. Yang berikutnya 3M, dan yang berikutnya imunisasi. Jadi kalau kita gagal yang 3 ini, most likely kita akan hidup selamanya dengan COVID. Ya. Imunisasi kita mungkin Jawa dan Bali oke. Di luar Jawa kita susah. Jangankan imunisasi COVID. Imunisasi rutin saja kita sulit. Jadi saya atau kami dari IDAI sangat kagum dengan analisis seluruh ayah bunda Indonesia yang hampir 60% mengatakan bahwa kita akan lama selamanya hidup dengan pandemi ini. Kan kejadian kita lihat di Israel, di Amerika, di Australia sekarang lockdown lagi, sekarang di Singapura lagi kayak begitu. Kita buka tutup. Ya, tapi kuncinya kan tetap yang 3 tadi. Nah, dalam pelaksanaan yang 3 ini, kita kan hidup sehari-hari. Ada di sini ekonomi harus jalan, ada pendidikan harus jalan, sosial di sini harus jalan. Membuat balance inilah kita kadang-kadang agak kesulitan. Jadi kita terlalu cepat buru-buru. Kita buka sekolah untuk anak yang belum imunisasi. Dan daerah tertentu yang imunisasinya masih turun, masih rendah. Dan positivity rate-nya masih tinggi. Dibuka pula lagi mall pada saat ini. Ya, jadi saya sendiri agak sulit memprediksi ini, Mbak Gracia, memang saya pikir. Ini makanya ini kayak ujian S3 buat saya. Mudah-mudahan saya bisa menjawab itu ya, pertanyaan ujian itu. Prof, sambil Ayu, ada pertanyaan dari Bapak Rian dari Gatra. Bapak Rian bertanya, apakah IDAI sudah memberikan rekomendasi terkait PTM ini kepada Kemendikbud? Jika sudah, apa tanggapan dari Kemendikbud? Kita memberikannya untuk seluruh orang, bukan ke Kemendikbud saja memang. Karena rekomendasi kita itu untuk semua stakeholder dan juga untuk orang tua jadinya. Dan di media sosial IDAI juga sudah ada jadinya. Begitu Dr. Nina ya. Ada lagi ya? Bapak Ibu yang masih ada pertanyaan? Oh, ini ada dari ini nih, dari Pak Gangsar nih, Mas Gangsar ya. Dari Koran Tempo, DKI akan memperluas sekolah tatap muka 1 Oktober dari menjadi pada mulai tatap muka sudah ditemukan 4 guru dan 3 siswa kena COVID. Apa saja yang harus dilakukan Pemda DKI Dinas Kesehatan untuk menyelesaikan? Menurut IDAI, perluasan sekolah tatap muka mengingat rasio positif di Jakarta sudah di bawah 5% dengan cakupan yang sudah tinggi, termasuk untuk anak di atas 12 tahun. Jadi saya rasa kalau DKI sih cukup ini ya, cukup baik. Jadi kita cukup mendukung, tapi ada satu hal yang kita masih berbeda dengan DKI di samping keseluruhan itu. Karena saya tahu memang DKI memang cukup baik memang dari yang lain-lain, tapi ada satu yang kita berbeda pendapat dengan DKI untuk anak yang di bawah 12 tahun. Yang untuk lain-lain kita sepakat bahwa memang DKI cukup baik memang melakukannya. Dokter Mayu udah masuk lagi tuh? Baik. Ada lagi ya? Terima kasih, Prof. Tadi saya terkelempar masalah sinyal. Ya. Sepertinya sementara semua sudah cukup terjawab. Iya. Mungkin saya ingin menanyakan kira-kira pesan sentralnya apa nih yang perlu disampaikan oleh rekan-rekan media. Mungkin mulai dari Prof. Aman. Saya rasa yang pertama Udah bahwa banyak, ya? Udah banyak, jadi saya rasa kita harus mendukung PTM ini semaksimal mungkin, tapi harus seaman mungkin dan harus bebas COVID. Itu yang pertama. Yang kedua, tetap saya mengatakan ini memang berlaku di WHO. No one is safe until everyone is safe. Jadi kita tidak bisa aman atau selamat sampai semuanya bisa kita selamatkan. Nah, jadi filosofi ini
ketika, ini filosofinya lebih tepat nanti untuk imunisasi jadinya. Jadi ketika cakupan imunisasi dan anak belum diimunisasi, dia tidak aman, orang lain juga sekelilingnya. Ya, dia pulang ke rumah akan tidak aman. Kita tambah sulit nanti memitigasinya. Jadi, no one is safe until everyone is safe. Itu saja, Dr. Mayung. Baik, makasih Prof. Mungkin Dr. Anton berkenan memberikan pesan untuk rekan media, Dok. Silakan, Dok. Ya, terima kasih Dr. Mayung. Jadi saya kira sudah disampaikan semua oleh Dr. Aman ya. Jadi saya kira semua pihak ya kita harus berpikir untuk yang terbaik untuk kita semua, untuk anak-anak kita dan untuk kita semua sama-sama lah saya pikir. Jadi jangan berpikir oh ini lebih penting sekolah daripada tidak sekolah. Lebih penting bisnis bisa jalan atau tidak jalan ya. Tapi kita harus berpikir bahwa kalau seandainya ini semua tidak berjalan seperti yang kita harapkan, nanti kita jatuh ke jurang yang lebih berat lagi. Ya, ini penting sekali saya kira. Dan seperti tadi saya sudah uraikan, ini sistem kita belum siap sekali ya. Kita punya pengalaman tuh merujuk seorang anak dari Papua. Waduh, susahnya setengah mati itu. Ya, pesawatnya sulit dan segala macam sulit. Ya, obat-obatan juga susah. Ya. Ya tentu kita mengerti kondisi seperti itu. Jadi usahakan agar yang terbaik untuk kita semua, bukan untuk masing-masing sektor. Saya kira itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Baik, makasih Dr. Anton. Mungkin saya beralih ke Dr. Hikari. Dr. Hikari mungkin ada pesan yang ingin disampaikan. Silakan, Dok. Baik, terima kasih Dr. Mayung. Saya kira saya sepakat tadi dengan Dr. Anton dan Prof. Aman ya. Yang penting adalah keamanan dan keselamatan bagi anak. Jadi artinya kalau target kita semua sama, orientasi kita sama, maka yang apapun jalannya saya kira akan sampai ke sana. Dan satu hal yang penting adalah bagaimana menjaga kejujuran dari semua pihak untuk menyampaikan kondisi yang sebenarnya di lapangan sehingga analisis dan keputusan juga tepat. Demikian Dr. Mayung. Baik, terima kasih Dr. Hikari. Saya lanjut ke Dr. Yogi. Silakan Dr. Yogi, ada pesan untuk rekan media? Ya, sepertinya semua sudah disampaikan. Cuma satu adalah tolong membaca angka-angka ini dengan hati. Gitu. Jadi angka yang CFR misalnya 0,25%, misalnya angka nasional, itu akan menjadi 100% kalau yang terkena adalah anak kita, saudara kita, keponakan kita. Jadi tolong baca pandemi ini dengan hati. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Yogi. Dr. Nina, silakan Dok. Habisan kata-kata Dr. Mayung. Tapi intinya Dr. Mayung, mungkin kita saat ini sedang tenang ya Indonesia, tapi lihat negara tetangga kita. Lihat Singapura, lihat Malaysia, lihat negara tetangga kita. Jadi jangan sampai kita belajar dari negara kita sendiri, belajar aja dari orang lain. Jangan sampai kita mengalami yang namanya third wave. Saya rasa Indonesia sejauh ini sudah bahu-membahu untuk keluar dari pandemi. Kita cuma butuh sabar saja, jangan terburu-buru, jangan gegabah mengambil keputusan. Mungkin seperti itu, Dr. Mayung. Baik, terima kasih Dr. Nina. Rekan media sekalian, mengingat waktu mungkin kita cukupkan di sini dulu diskusi kita pada sore hari ini. Terima kasih banyak atas waktu dan kesediaan Prof. Aman serta para narasumber yang lain serta rekan media sekalian yang sudah menghabiskan waktu dengan kita pada sore hari ini. Terima kasih juga untuk Ibu Elizabeth dan Dr. Adib yang sudah menemani kami menyampaikan kajian dari Kata Dokter Anak Indonesia ini. Mudah-mudahan ada kesempatan berikutnya. Semoga kita semua selamat melewati pandemi ini. Terima kasih dan selamat sore.